Yang kita semua tahu kalau mereka berhasil ngaburin tujuan demo yang tadinya fokus ke masalah, sekarang fokus di kerusuhan. Oke kawan-kawan geng sekalian, waktu video ini dibuat, gedung Geraha di Surabaya terbakar dan kebetulan jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah, jadi aku putusin aku harus bikin video ini. Apa yang kubahas nanti adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di kepala kalian semua yang kalau kalian cari tahu jawabannya itu udah nggak ada sekarang. Karena semua berita beritain hal yang sama, kerusuhan, api, penjarahan, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya adalah, ini benar-benar murni kemarahan masyarakat atau ada penyusup seperti yang sebagian orang bilang? Dan gimana pola demo ini bekerja? Tonton videonya sampai habis, kawan-kawan. Aku nggak mau apa yang kusampaikan itu potong, karena ini penting untuk jangkau orang lebih luas lagi, supaya kita ingat lagi tujuan demo ini yang sebenarnya. Tujuan demo ini bukan kerusuhan, bukan penjarahan, bukan pembakaran. Tujuan ini bukan nyari kambing hitam sehingga tuntutan demonya bisa diabaikan, dan mereka-mereka yang bikin kebijakan busuk ini aman, karena sekarang mereka bukan satu-satunya yang bisa disalahin. Ada orang lain lagi yang bisa disalahin. Ingat geng, fokus ke tujuan demonya. Selain orang yang kita demo aman karena mereka bukan satu-satunya orang yang bisa disalahin sekarang, yang lebih penting lagi adalah kebijakannya aman. Kebijakan yang rugiin masyarakat ini aman. Kebijakan yang mereka buat ini aman karena sekarang fokusnya ada di kambing hitamnya. Fokusnya ada di kerusuhan, pembakaran, penjarahan. Ingat kawan-kawan geng sekalian, fokusnya sekarang ada di masyarakat. Mata fokus ke kerusuhan, bukan kebijakan yang dari awal jadi target tujuan demo itu sendiri. Jadi gini geng, oke, nanti kita bahas juga terkait kerusuhan yang terjadi, apa itu murni pergerakan demo atau ada dalang di belakangnya. Tapi yang pasti demonstrasinya, demonya itu sendiri ya, bukan kerusuhannya. Demonya itu memang karena rakyat udah muak. Masyarakat ini muak, tiap hari diolok-olok, udahlah hidupnya susah. Lihat koruptor tiap hari enak kali ngambil duit triliunan, coba. Kita sadar kok, tinggal di negara yang kita sayangi ini, angka harapan hidupnya rendah. Kita tahu, kalau dari lahir uang kita bakal dirampok. Kita tahu kita mulai semuanya sendiri, cari kerja upah layak sendiri, mulai usahain apa aja dari bawah sendiri, berdarah-darah sendiri. Begitu leher muncul ke permukaan, langsung ditebas pakai pajak. Kenapa kalian ngelakuin itu? Pertanyaannya adalah kenapa kalian ngelakuin itu? Dan yang terjadi selanjutnya adalah masyarakat bukan cuma muak, tapi marah. Ya, marah. Marahnya kenapa? Marah karena kombinasi dari tiga hal lucu ini. Yang pertama adalah pemerintah dan DPR yang kita hormati ini lagi ngejar target keuangan negara yang tinggi banget. Mereka pengen pendapatan negara dari pajak makin besar, biar rasio pajak naik. Jadi ada rencana dan langkah-langkah khusus buat lebih banyak narik pajak di tahun 2025-2026. Gampangnya, negara butuh duit lebih banyak, geng. Jadi, pajak bakal lebih ketat dan cakupannya ini makin luas. Dan ada juga isu kenaikan pajak sebesar 12%. Hal lucu yang kedua, kenyataannya data dan lapangan ya. Kenyataan data dan lapangan ya. Datanya ada, kalian bisa cek sendiri, harga bahan pangan memang naik. Di data ada, naik memang. Jadi, di lapangan coba aja tanya ke istri harga beras 5 kg berapa sekarang. Atau harga apa aja yang naik, pasti tahulah istri. Atau tanya ibu aja lah kalau ada yang belum nikah ya kan. Apa aja barang-barang yang naik. Di data pengangguran kita rendah, katanya cuma 4,8%. Tapi di data juga nunjukin kalau upah rata-rata cuma 3 juta per bulan. Itu pun di sektor informal besar. Informal besar aja udah jadi tanda tanya gitu loh. Ini kenyataannya di lapangan orang-orang kerja di sektor informal kecil. Ayo, oke deh. Sekarang ayo coba aja cek aja di aplikasi apapun, Cleans atau apapun lowongan kerja, berapa rata-rata gajinya, bisa komen di bawah, geng ya. Sekarang kita cek kata informal yang berarti adalah nggak formal, geng. Kebanyakan kita kerja di sektor informal alias UMKM, usaha mikro kecil menengah. Itu usaha yang nggak formal, geng, yang artinya sama dengan bergaji rendah, ya iyalah, ya kan? Usaha kecil gimana mau gaji tinggi? Ini artinya, geng, rakyat yang nyediain tenaga kerja untuk rakyat, oke? Ya gini deh, ya. Oke, tetangga kita punya usaha dagang dimsum mentai di depan minimarket lah. Ya, misalnya ya, butuh pegawai. Nah, kita direkrut jadi pegawainya. Terus kemudian Bu Haji nih, misalnya usaha basreng, mempekerjakan orang-orang di sekelilingnya. Terus apa kerjanya pemerintah? Kalau lapangan pekerjaan pun yang nyediain masyarakat UMKM sendiri. Di data bilang pertumbuhan ekonomi kita naik. Fakta lapangannya kita lihat sendiri, geng. Nah, yang ketiga ini yang paling lucu. Di tengah target perluasan pajak yang lagi dikejar pemerintah, di tengah masyarakat yang kesulitan cari kerja upah layak, harga-harga pada naik, sampai keringet darah keluar dari pantat pun buat bayar utang bulan depan tuh susah. Muncullah anggota DPR yang kita cintai, para calon penghuni surga ini merengek, minta tunjangan rumah dinaikin jadi 50 juta per bulan.
Padahal mereka udah nerima banyak tunjangan, geng. Tunjangan komunikasi nih 15 juta per bulan, tunjangan jabatan 9,7 juta per bulan, kemudian tunjangan pengawasan dan fungsi anggaran 3,7 juta per bulan, tunjangan listrik dan telepon 7,7 juta per bulan, dan lain-lain sebagainya. Biar adil, di lain video kalau video ini rame, kita bongkar tunjangan pejabat eksekutif kita yang lainnya. Hal inilah yang jadi pemicu demo tanggal 25 Agustus 2025 kemarin, ya. Meskipun berjalan sebenarnya secara nggak langsung nih, dimulai dari demo Pati ya tanggal 10-13 Agustus yang nuntut pembatalan kenaikan pajak dan juga minta bupati mereka mundur. Lanjut ke tanggal 25 Agustus 2025 kemarin di depan gedung DPR yang nuntut untuk nyabut tunjangan perumahan DPR yang 50 juta itu, kemudian transparansi penghasilan DPR dan hentikan pemborosan anggaran. Di tanggal ini juga demo terjadi di Medan, geng. Kita lanjut ke tanggal 26 Agustus 2025, kawan-kawan sekalian, tuntutannya masih sama, plus desakan reformasi anggaran dan pengawasan parlemen. Dan tanggal 28 Agustus 2025 disinilah satu tragedi yang nanti bakal diingat sepanjang masa demonstrasi di Indonesia. Seorang ojol namanya Afan meninggal dunia terlindas mobil rantis polisi yang akan kita bahas detail kejanggalannya dari alasan si penabrak dan sampai spesifikasi mobil yang digunakan. Sekarang kita bahas siapa Afan, lagi ngapain di situ dia, dan gimana kondisinya sebelum kejadian. Namanya Afan Kurniawan, lahir 18 Juli 2024 di Tanjung Karang, Bandar Lampung. Jadi pas kejadiannya umurnya nih masih 21 tahun, geng. Dan dia tinggal di Jakarta. Tepatnya kontrak di rumah kecil, ukuran sekitar 3 kali 11 meter di Jalan Blora, Menteng, Jakarta Pusat. Satu rumah ini ditempati rame-rame, geng, sama keluarganya. Jadi ada orang tua, ada kakak, sama adik yang perempuan. Afan ini jadi semacam tulang punggung keluarga lah. Soalnya ayahnya cuma kerja serabutan katanya dan nggak punya penghasilan tetap. Sementara adiknya ini masih sekolah SMP. Jadi bisa dibilang hari-harian kebutuhan keluarga ini banyak ditanggung sama Afan. Nah, Kamis malam 28 Agustus 2025 ada demo besar di sekitar gedung DPR atau MPR Jakarta. Waktu itu aparat BRIMOB lagi dorong massa mundur ke arah Bendungan Hilir. Nah, di tengah situasi yang ricuh itu, Afan yang sebenarnya cuma lagi kerja, nganterin order makanan, ikut panik, karena memang dari jauh kelihatan ada mobil rantis nih melaju cepat sekali. Bener-bener cepet, geng. Bayangin, mobil sebesar itu ngebut di kerumunan massa, terjebaklah si Afan di kerumunan itu. Pas dia coba nyebrang jalan, geng, entah karena dorongan atau kondisi jalan, Afan pun jatuh ke aspal gitu. Nggak lama kemudian datanglah mobil rantis yang nabrak Afan. Mobil rantis itu sempat berhenti sebenarnya, geng, tapi tetap jalan lagi dan ngelindes badan Afan. Luka parah, dia pun dibawa ke RSCM, sayangnya nyawanya nggak tertolong. Afan meninggal dunia di hari yang sama, Kamis tanggal 28 Agustus 2025. Hafid, temen nongkrongnya Afan, ini bilang kalau Afan itu sebenarnya nggak ikut demo, dia lagi kerja nganterin pesanan GoFood. Nah, pas dia mau nyebrang jalan, tiba-tiba mobil barakuda lewat kencang banget. Disitulah Afan ketabrak, terus kelindes. Terus ada saksi juga yang lihat di tempat kejadian, namanya Didin Indrianto, bilang gini, aku lihat dia jatuh, aku tuh udah teriak juga kalau ada ojol di bawah, tapi tetap digilas sampai habis. Nah, kawan-kawan yang sekalian, di persidangan yang aku lihat baru-baru ini, oknum BRIMOB yang nabrak Afan ini bilang kalau dia nggak tahu posisi orang-orang, dia nggak lihat ada ojol di bawah, karena jalanan batu semua, jadi dia gas aja. Mobilnya tinggi, kacanya gelap, katanya banyak asap, jadi nggak bisa lihat apa-apa katanya. Fokus dia waktu itu cuman keselamatan orang-orang di dalam mobil. Dia bilang, kalau nggak aku terobos itu selesai pak, udah. Masa penuh katanya. Pertanyaan yang pertama adalah kenapa harus ngebut? Orang-orang itu lari kocar-kacir semua loh. Mereka ini takut dikejar. Mobil baja sebesar itu datang ngebut dari satu arah. Takut ditabrak demonstran itu gitu. Ngapain harus ngebut kalau cuma mau nerobos massa? Pertanyaan yang kedua adalah, apakah oknum BRIMOB itu nggak paham spesifikasi mobil yang dibawa sama dia? Gini loh, geng. Dia itu naik kendaraan lapis baja sepanjang 6 meter, lebar 2,5 meter, tinggi 2,5 meter, dan beratnya sekitar 12 ton. Dibungkus baja tebel yang bisa nahan peluru. Jadi kalau ditembak, pelurunya cuma mental atau nyangkut, terus punya kaca anti peluru juga. Kacanya juga bukan kaca biasa, tapi kaca super tebel yang dibuat berlapis-lapis. Kalau ditembak pakai senapan serbu pun, kacanya nggak bakal pecah. Tahan ledakan juga, mobil ini anti granat, geng. Jadi nggak bakal meledak kalau dilempar granat. Ban yang dipakai juga punya teknologi run flat, artinya kalau bannya ditembak atau bocor, mobil itu masih bisa jalan. Itulah teknologi run flat itu, geng. Jadi pertanyaannya, kenapa harus ngebut? Setelah tragedi ini, demo makin meluas ke seluruh Indonesia, geng. Di Makassar, Bandung, Surabaya, dan lain-lain. Sampai tadi malam, di dekat rumahku, gedung Gerahadi terbakar. Sekarang kita bahas kerusuhan demo. Ini organik karena spontanitas atau ada penyusup? Kita bahas polanya dulu, geng. Demo kali ini adalah puncak dari apa yang udah kita sebut di atas. Korupsi, ekonomi, lapangan kerja,
perluasan pajak dan etika pejabat, oke? Jadi pemicu organiknya sebenarnya udah kuat banget. Sejarah mencatat itu, geng. Dari revolusi Prancis tahun 1789, Islandia 2008-2009, Yunani 2008-2015, Arab Spring 2010-2012, Venezuela 2010, Rumania 2007-2011, dan lain sebagainya. Di belahan dunia lain, pemicu utama demonstrasi plus kerusuhan selalu latar belakangnya ekonomi, korupsi, ketimbangan pejabat, dan lain sebagainya. Tapi kita juga bisa berasumsi kalau ini ada penyusupnya, geng. Polanya kelihatan, geng. Pagi, siang hari rata-rata demo aman. Tapi waktu menjelang sore dimulailah kerusuhan ini, dan puncaknya selalu sama di malam hari. Target dan metodenya juga serupa di banyak kota serempak. Gedung DPRD atau gedung pemerintah diserbu terus dibakar dari dalam. Dibakar dari dalam ya, geng ya. Jadi bukan cuma bakar ban di luar atau dilempar dari luar, dibakar dari dalam. Contohnya kerusuhan Makassar, terus di Jabar, Surabaya, dan lain-lain, polanya itu sama, geng. Jadi masuk terus bakar dari dalam. Ini artinya kalau pelaku ini lebih siap atau memang niat untuk ngancurin. Pertanyaannya sekarang, siapa penyusupnya, geng? Siapa penyusupnya? Nggak ada yang tahu, geng. Ini selalu jadi misteri. Yang kita semua tahu, kalau mereka berhasil ngaburin tujuan demo yang tadinya fokus ke masalah, sekarang fokus di kerusuhan. Terus dengan adanya kerusuhan ini sekarang, timbullah perpecahan di bawah yang awalnya serempak, sekarang sebagian masyarakat dukung demo, sebagian nolak demo. Mungkin nanti atau besok bakal ada darurat militer yang artinya semakin jauh tujuan demo itu tercapai. Dan pertanyaan terakhir saya adalah, apa pertanggungjawaban dari si pembuat kebijakan itu setelah semua yang terjadi? Terima kasih sudah tonton videoku sampai habis, kawan-kawan geng sekalian. Aku cuma berdoa semoga semuanya lekas membaik. Aku cuma berdoa semoga semua tujuan tercapai tanpa harus mengorbankan nyawa. Karena nyawa yang hilang nggak bisa dikembalikan dengan hasil apapun.